Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan keimanan, kesehatan, dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang siapa yang mau mimpin doa? Ningrum ya. Sekarang hari ini mimpin doa. Ayo sok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ibu absen dulu ya. Coba lihat teman sebangkunya dulu pada hadir semua apa enggak? Ada yang absen enggak? Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya berarti hari ini. Nah, sekarang kita mau belajar sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya udah pada tahu belum sistem pencernaan itu apa? Belum. Kalau gitu ibu jelasin ya. Sistem pencernaan pada manusia itu yaitu tubuh kita bereaksi terhadap makanan yang sudah kita makan. Jadi di dalam tubuh kita itu makanan itu diproses kembali, zat-zat yang bergizinya diserap, kemudian yang tidak baiknya dibuang dalam bentuk feses. Nah, di sini ada organ-organ pencernaan. Nih. Jadi pertama-tama makanan itu masuk melalui mulut. Nih, ini mulut. Nah, di dalam mulut itu ada apa aja coba? Ada apa aja di dalam mulut? Coba. Mana mulutnya? Mana mulutnya? Tunjuk mulutnya. Coba mana tunjuk mulutnya? Nah, di dalam mulut itu ada gigi, ada lidah. Mana lidahnya? Ada kelenjar ludah. Nah, di dalam mulut ini, jadi kita kan misalkan kita makan roti. Nah, roti itu dimakan melalui mulut, dikunyah melalui gigi. Kemudian agar rotinya halus dilumatkan pakai air ludah. Nah, setelah halus ditelan oleh kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu gerakan menarik makanan agar masuk lebih dalam ke dalam tubuh. Nah, dari kerongkongan itu turun terus ke lambung. Nah, lambung itu ada di sebelah kiri. Nih, sebelah sini nih. Mana coba lambungnya? Nih, ini lambungnya di sini. Nah, di lambung ini ada proses kimiawi dan mekanis. Ini juga habis kah yang di dalam? Pencernaan mekanis ini, jadi makanannya itu diaduk di sini, diaduk diremas, di sini. Nah, sedangkan kalau pencernaan kimiawi itu dilakukan oleh getah lambung. Nah, di getah lambung ini, tahu getah kan? Getah tuh kayak yang suka ada di daun yang putih itu. Nah, lambung juga punya, namanya getah lambung. Getah lambung ini mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Nah, enzim pepsin ini berguna memecah protein menjadi pepton. Jadi misalkan kita makan ayam, kan ayam termasuk protein. Nah, diubah nih di sini pakai enzim. Seterusnya. Terus ada juga
juga asam klorida. Nah, asam klorida ini berfungsi membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Jadi kalau misalkan kita makan makanan yang sembarangan, misalkan kayak belinya di pinggir jalan gitu kan, pada suka kan beli cimol, beli cireng. Nah itu kan pasti suka takutnya ada kumannya. Nah di sini diolahnya tuh, dan setelah dari lambung ke usus halus nih. Kalau usus kan usus ayam. Nah di dalam perut kita itu ada usus juga, kayak gini bentuknya. Nih kelihatan kan semuanya. Ini usus halus. Usus halus sama yang tengah ini nih. Nah usus halus ini panjangnya bisa sampai 6 sampai 2 meter di dalam tubuh kita. Panjang banget kan? Nah di sini itu fungsinya menyempurnakan proses makanan. Ya, menyempurnakan pencernaan. Terus gimana dong? Nah, pokoknya usus halus tuh usus yang paling panjang di dalam tubuh kita. Ya. Nah, terus habis dari usus halus ke usus besar. Usus besar yang hijau ini. Usus besar ini sari-sari makanannya itu diserap lagi yang berguna untuk tubuh kita, kayak vitamin, karbohidrat, nasi. Pokoknya yang baik-baiknya itu diserap lagi di tubuh kita biar tubuh kita tuh punya tenaga. Nah, kalau yang udah kan ada yang tidak bergunanya kan setelah sari-sarinya diserap tuh ada yang berguna, ada yang enggak. Nah yang bergunanya diedarkan lagi ke seluruh tubuh. Kalau yang enggak bergunanya keluar lagi. Nah yang keluarnya lagi tuh diproses dulu di usus besar. Jadi ada bakteri yang namanya E. coli yang membantu proses pembusukan sisa makanan. Nah kemudian setelah terjadi pembusukan disebut feses atau tinja. Nah setelah itu keluar melalui anus. Nah biasanya saat keluarnya itu kita pasti sakit perut dulu kan. Nah, keluarnya gitu ya melalui anus. Terus itu jalannya lihat dulu ya. Nah, agar untuk menjaga sistem pencernaan ini kita harus makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi itu contohnya 4 sehat 5 sempurna. Tahu kan? Apa coba 4 sehat 5 sempurna? Makannya masih Nestle. Apa coba jawab aja gak apa-apa. Iya sayur. Terus apa lagi? Iya telur rebus. Terus tempe, tempe bergizi. Terus apa lagi? Yang sering kita makan tiap hari. Yang warnanya putih. Kecil-kecil. Apa namanya? Bukan yang karbohidrat. Jadi apa ya? Jadinya tuh ini dimakan sama kita tiap hari. Sebelumnya tuh padi, terus kemudian diolah jadi nah karbohidrat itu nasi. Jadi 4 sehat 5 sempurna itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nah, jadi makanan yang mengandung karbohidrat tuh contohnya nasi, roti, terus singkong, ubi-ubian. Kalau yang mengandung protein itu kayak telur, terus ayam, terus daging sapi, ya lauk pauk. Terus udah gitu jadi 4 macam makanan itu
makanan pokok nasi, misalkan nih makanan pokoknya nasi, terus lauk pauknya kita bisa apa ya, bisa telur, terus sayurannya bisa sayur bayam, terus sayur apa, sayur sop bisa, terus ada buah-buahannya juga, terus terakhir minum air atau minum susu. Nah itu disebut 4 sehat 5 sempurna. Lagi latihan ya. Nah sistem pencernaan ini juga ada gangguan organnya, gangguan pencernaannya, ada penyakit-penyakitnya. Yang pertama itu diare. Ada yang tahu gak diare apa? Pasti udah pada pernah ngalamin kan diare apa? Apa coba, ada yang jawab gak? Apa? Pakai bahasa sendiri aja gak apa-apa. Apa ada yang jawab? Iya deh. Diare. Jadi mau ikut. Ayo jawab, ayo jelasin aja. Mending room. Apa diare? Diare itu jadi kondisi kita itu buang airnya itu berair. Buang airnya berair karena kita salah makanan atau ada kuman yang masuk ke tubuh kita, makanya kita jadi bisa diare. Setelah itu yang kedua ada sakit mah. Ada yang tahu kan? Pada tahu kan sakit mah apa? Apa coba? Sakit lambung. Iya, sakit mah itu sakit lambung. Kalau kita telat makan, terus kita makan yang pedas-pedas, pada suka pedas kan? Iya tuh, kalau kita makan seblak, makan bakso tuh, baksonya sambalnya banyak, itu bisa kena mah. Nah itu dirasainya perih di lambung kita, di lambung. Terus bisa juga muntah, terus perutnya jadi kembung. Nah ini terjadi karena kita makannya tidak teratur dan makan yang pedes-pedes tadi. Itu sekarang udah ngerti kan sistem pencernaan itu apa aja. Coba sekarang sebutin bareng-bareng organ-organ pencernaan apa aja. Yang pertama mulut, yang kenceng ngomong. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, terus yang ketiga lambung, terus dari lambung ke usus halus, dari usus halus ke usus besar. Nah dari usus besar dikeluarin melalui anus. Nah sekarang biar lebih jelas pemahamannya, kita nonton video ya. Hey kawan, namaku Gilbert si anggur. Ya, nama itu adalah ide ayahku. Ngomong-ngomong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kabut, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkah makanan. Ngomong-ngomong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar hujan air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalku di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih. Sekarang kita menuju tenggorokan.
Fahri? Ini kerongkongan, Oh, masuk ke jalan bercabang. kerongkongan. Aku harus pergi kemana? Cap cip Nah, cup ini kembang Di kucuk. kerongkongan tuh ada yang saluran ke hidung. Nah, ini ada saluran ke hidung, sama ada saluran ke mulut, ke bawah, ke lambung. Nah, dia lagi bingung tuh mau ke saluran yang mana. Nih, ini ke hidung. Kan jadi masuk kan, suka ada kan kalau kita keselak jadi kayak keluar ke hidung gitu kan. Nah, ini hidung, ini ke lambung salurannya. Sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini bantu terus menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. Hampir masuk ke paru-parunya. Nah, ini paru-paru dari saluran yang tadi ke Baiklah, hidung. aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi itu jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, begitu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis. Nih, Dan itulah peristalsis yang yang menggerakkanku tadi. melalui sistem pencernaan. Jadi makanannya turun Beberapa dari detik kemudian mulut ke dan sini. kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada Nah, otot yang terbuka di sini untuk membiarkan Ini makanan lambung. masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore, aku sudah melewati katup dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya otot. Sebenarnya aku tidak terkejut. Parut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi, itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, ini panas depan. sekali. Panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu perangkat tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhatian berikutnya, usus kecil. Organ berliku yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak kusarankan karena itu perlu digulung. Dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Tuh, Yap, bentuknya kayak berapa gini, dan semua saus. dimasukkan ke tubuhmu. Kayak sosis ya. Harus Sosis kuakui, yang kecil-kecil. hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Apa tuh? Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Empedu sangat penting untuk mencerna lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik. Dan benda yang terlihat seperti buah pir di sana, itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Di usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, ini dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Ini bakteri E. coli yang tadi Apakah orang ini terjangkit yang penyakit bantuin parasit usus atau kita semacamnya? buat ini Tidak. Usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, buat dan proses nutrien pemasukan sehingga tubuh makanan. bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya.
Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Ngomong-ngomong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepada saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air dihisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yap, jadi kecil dan kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh. Dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! rektum itu anus ya. Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat Kadang feses suka atau ngelus gas kan, keluar. nah ini tuh Itu saat kita dikasih berpikir, sinyal ke "Oh, otaknya. harus kamar mandi." Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan swing terlepas, darah, feses keluar. Sampai jumpa pizza yang sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapan biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat momen yang belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Iya. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, Kalau suka kebelet kan makan makanan, masih ketahan, nah berarti masih sinyal hanya lagi ke otak. sphincter yang akan memberimu beberapa menit lagi atau berapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya. Selamat tinggal. Wah, itu berbeda. Jadi apa yang kita dapat dari video tadi? Jadi makanannya diproses di dalam tubuh kita. Nah, ini coba jelasin pakai bahasa sendiri. Siapa yang mau jelasin? Ayo, bisa kan Ningrum? Ayo, ayo coba Ningrum jelasin pakai bahasa sendiri. Bisa nggak? Bisa dong. Ayo. Misalkan makanan masuk melalui ya mulut, terus dari mulut diapain di mulutnya? Ya dikunyah, habis dikunyah ditelan ke ya kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung. Di lambung ada proses apa tadi? Ada proses mekanis dan kimiawi. Apa proses apa? Ya, nah dari lambung terus turun lagi ke ya usus halus. Nah dari usus halus diapain tuh di usus halus? Diserap lagi sari-sari makanannya. Ya, diapain di usus halus? Diapain di usus halus? Diserap lagi makanan-makanannya. Nah, habis diserap lagi terus turun ke usus besar. Dari usus besar diapain di usus besar?
Usus besar, habis makanannya dicerna, terus diapain lagi? Sisa makanannya diapain? Diserap. Ya, terus di usus besar itu dilakukan proses pembusukan sisa makanan. Nah, habis itu ke anus, ya. Bukan, ngerti kan sekarang? Coba aku tanya satu-satu ya. Urutannya aja, urutannya. Coba Elda, urutan organ pencernaan. Makanan masuk melalui Mulut. terus ke Kerongkongan. ya kerongkongan, terus dari kerongkongan Lambung. terus dari lambung ke usus halus, terus dari usus halus, Usus besar. nah usus besar, dari usus besar Anus. ya. Coba sekarang minum. Makanan masuk melalui ya mulut, terus ke kerongkongan, dari kerongkongan ke lambung habis dari lambung ke usus halus, dari usus halus ke usus besar, habis usus besar Anus. anus. Tutupin. Sekarang Meme, ayo Meme, organ pencernaan. Makanan masuk melalui Mulut. mulut, dari mulut ke Kerongkongan. kerongkongan, dari kerongkongan ke Lambung. lambung, habis dari lambung ke Usus halus. ya usus halus, dari usus halus ke Usus besar. nah dari usus besar ke ya. Nah, sudah ngerti semua kan? Ya. Sekarang kalau aku kasih tugas ya, kerjain yang bagian belakangnya ya. Ya, itu. Ya. Ini udah aku acak-acak. Jadi ini tempelin aja ya. Ini kan ini ada double tipnya. Kita buka aja, tempelin sesuai urutannya sama fungsinya. Dibaca dulu aja yang menurut kalian sesuai yang mana ya. Ayo kerjain. Tempel-tempelin. Ayo gak boleh lihat, jangan lihat. Coba dari mama dulu. Udah. Kasih nama dulu. Iya, kasih nama dulu ya. Aduh, kasih. Ada kan tuh kan? Coba. Nggak apa-apa. Ntar aku bantuin. Ntar ibu bantu. Coba, ayo. Misalkan ini ininya, ini yang bulutnya, ini yang fungsinya. Ya. Ya. Coba, ini materinya kelas 5. Sesuai. Iya kayak gini. Misalkan dari mana dulu, makanan masuk lewat apa, cari apa tuh, terus ditempelin, terus cari ininya, fungsinya, baca. Menurut kalian itu tuh tempat apa sih gitu? Itu tempat apa? Pelan-pelan aja ya. Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Santai, ditungguin. Ya. Coba mana.
Ayo, bisa gak? Apa coba lambung? Lambung. Yang tadi kata aku ada 2 loh, yang pencernaannya ada 2. Terjadi tempat pencernaannya 2 di situ. Yang ada enzimnya. Ya. Kita coba cari. Ada 2 pencernaannya. Baca baik-baik. Usus halus tuh ini, usus halus tempat tempat diserap lagi. Jadi dicampur tuh di situ usus halus, terus diserap lagi. Ya. Kalau di usus besar tuh sisa-sisa makanannya dihalusin lagi. Dihalusin lagi. Iya, Pak. Usus halus itu tempat penyerapan, penyempurnaan sisa-sisa makanan. Iya, gak apa-apa. Udah. Iya, gitu. Halus. Ya, aku kasih Ini kan bintang. yang halus. Iya. Habis usus besar. Usus besar. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Usus besar. Ada. Usus besar tuh sisa-sisa makanannya di ini. Aku kasih bintang ya. Aku kasih bintang. Aku kasih bintang. Jadi ceritanya dinilai. Dapat salah ya. Nanti jelasin ya satu-satu. Dibaca aja. Empat, ya. Ini apa salahnya? Kan lagi belajar. Iya, habis gak harus bikin lagi. Namanya. Nggak ada lagi. Enggak. Benar semua. Belajar. Nah, sekarang tidak apa-apa. Sekarang jelasin ya. Jelasin. Siapa yang mau jelasin duluan, angkat tangannya. Ayo. Iya, jelasin. Jelasin semua. Yang tadi kita kerjain ini nih. Mulut Iya, pakai bahasa kalian sendiri. Tapi sambil lihat gak apa-apa. Ini siapa yang mau jelasin ke kalian? Meme dulu kan memang Angkat tangannya. Ayo Meme mau. ya udah. Ya udah. Yang itu Iya, disemuain. Dijelasin sistem pencernaan pada manusia itu apa aja. mulut adalah tempat kita memasukkan makanan dan menghaluskan dengan gigi. Iya. Kerongkongan rongga yang menghubungkan mulut dan lambung tempat terjadinya gerakan meresap. Gerakan apa? Peristaltik. Nah, Lambung tempat terjadinya pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Iya. Kalau pencernaan mekanis itu apa? Coba sambil ditulis pencernaan mekanis itu terus di sini nih, di sini. Nih. Terus aku kasih penjelasan ya. Di sini. Ya.
pencernaan mekanis itu dilakukan oleh pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding. Aku belum tulis mekanisnya. Baru tulis pencernaan mekanis. Tulis dulu. Di atas ya. Ya kan. Gimana aja kan buat kalian itu catatannya. Pencernaan mekanis. Mekanis Dilakukan dilakukan oleh dinding atau otot lambung atau otot lambung. Fungsinya meremas otot lambung ya, meremas meremas dan mengaduk makanan ya, mengaduk dan makanan. Nah, jadi terus yang pencernaan kimiawi, pencernaan di bawahnya ya, pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Dilakukan getah lambung oleh lambung. Ya, lambung ya. kan Ini tadi udah ada lagi sekarang tadi mana? Pensil kayak pensil. iya Jadi kata itu udah bukan iya udah. enak ada menjadinya Jadi di lambung ada dua proses pencernaan. Apa aja tadi? Ya udah ditulis kan udah tulisnya udah. Nah sekarang aku nanya sekarang, di lambung ada dua pencernaan apa aja? Ayo jawabnya yang kompak. Apa? mekanis dan kimiawi. Ya kalau mekanis itu apa? Dilakukan oleh apa? Dilakukan Oleh otot lambung. dan mengandung makanan Ya kalau yang kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Terus selanjutnya ayo Neng jelasin lagi lambung. Lambung terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Ya terus Usus halus, tempat terjadinya penyempurnaan pencernaan makanan dan penyerapan sari-sari makanan. ya Usus besar, tempat sisa-sisa makanan mengalami proses pembusukan dan menjadi kotoran atau fases. ya Anus, tempat keluarnya kotoran atau feses dari tubuh. Terus sekarang siapa yang mau jelasin lagi? Ya udah sekarang bro. Jadi untuk mendorong masuk makanan masuk ke lambung. Kalau kita nelen kan terasa kan ya. Ya. Ya.
gizi. Mulut adalah tempat kita memasukkan makanan yang mengkandung rongga yang menghubungkan mulut dan lambung sampai terjadinya gerakan perbisaan. Lambung saat terjadinya pencernaan dan pencernaan. Itu adalah tempat terjadinya pencernaan makanan dan menyerapkan dari makanan. Itu juga tempat terjadinya makanan melalui proses pembusukan yang menjadi kotoran atau untuk keluarnya kotoran atau dari tubuh. Ya, jadi sekarang kita klasifikasi ya. Jadi makanan masuk melalui mulut. Nah, dari mulut diminum oleh gigi, terus ditelan melalui kerongkongan. Di kerongkongan ada gerakan apa? Gerakan apa? Teris, pantit. Nah, dari kerongkongan turun terus ke lambung. Dari lambung terus dicerna makanannya tuh yang ada kumannya, yang ada apanya, vitaminnya di sini. Dari lambung turun lagi ke usus halus. Dan usus halus diserap tuh sari-sari makanannya. Kalau kita makan protein kan jadi tenaga, kalau makan karbohidrat jadi tenaga, diserap. Jadi kita punya tenaga nih kayak sekarang. Terus dari usus halus ke usus besar. Di usus besar itu sisa-sisa makanannya dilakukan proses pembusukan, dibantu oleh bakteri apa? Bakteri E. coli. Ya, bakteri apa? E. coli. Nah, dari usus besar kemudian ke anus. Nah, sekarang udah pada paham kan apa sistem pencernaan. Cukup sekian dari Ibu. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Jadi sekarang nggak boleh ya makan makanan yang sembarangan. Kalau bisa jangan kayak jajan-jajan di pinggir jalan tuh nggak boleh. Kita harus menjaga sistem pencernaan makanan kita dengan baik. Nah, sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.